Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Bapak Ibu, terkadang kalau kita melihat dalam pengalaman hidup kita dan juga contoh-contoh dalam Alkitab, Tuhan tidak memberikan penjelasan, tapi Dia memberikan undangan. Saya lagi saudara, Tuhan tidak memberikan penjelasan, tapi Dia hanya memberikan sebuah undangan. Terus sebabnya pagi hari ini tema khotbah adalah undangan untuk mengikut aku. Undangan untuk ikutlah aku, kata Yesus. Nah, saya tidak mengerti, saudara, kita hidup dalam dunia yang memang sudah rusak dan saudara mungkin sedang mengalami ujian terbesar dalam hidup saudara. Keluarga mungkin sedang menghadapi sesuatu yang nyaris tidak dapat dijelaskan. Kesehatan saudara barangkali sedang menurun dan itu sangat mengkhawatirkan kehidupan saudara. Keuangan mungkin saudara sedang mengalami krisis. Saudara tidak tahu harus berbuat apa yang saudara harus lakukan. Anak saudara barangkali dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saudara. Mungkin anak perempuan saudara terjerat narkoba, anak laki-laki saudara terjerat dengan alkohol dan itu menghancurkan hidup mereka dan juga menghancurkan dan menyedihkan hidup saudara dan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, di Yohanes pasal 21, ya, kita tidak akan baca semuanya, tapi ini kejadian setelah kebangkitan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya saudara, selama kurun waktu 40 hari itu kurang lebih 10 kali gitu. 10 kali Yesus menampakkan dirinya kepada kurang lebih 550 orang barangkali. Dan dia memperlihatkan dirinya, aku hidup, ya, dan dia buktikan kebangkitannya saudara yang tidak terbantahkan. Dan kisah ini di Yohanes pasal 21 adalah salah satu dari 10 penampakan daripada Yesus yang sudah bangkit. Saya ringkaskan saja ceritanya. Saudara, kita melihat Yesus di pinggir danau Galilea, murid-muridnya sudah kembali kerja di pekerjaan mereka yang lama sebagai penjala ikan. Saudara, mereka sudah meninggalkan Yesus lah dalam tanda kutip seperti itu. Tapi Yesus tidak putus harap dengan mereka. Setelah kebangkitannya Yesus ada menunggu mereka di pinggir danau Galilea. Itu kalau saudara pergi ke Israel di danau Galilea itu masih ada tempatnya saudara. Ya, masih ada tempatnya di mana Yesus di situ bikin masakan. Dia membakar satu masakan sarapan pagi untuk murid-muridnya, luar biasa. Dan singkat cerita Yesus mengajukan pertanyaan sampai 3 kali kepada Rasul Petrus. Kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku Simon? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab juga 3 kali, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata dalam ayat yang ke-16 Yohanes 21, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kalau kita baca ayat 18, ini kita baca. Ayat 18 Yohanes 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, ini kepada Petrus ya, Yesus berkata, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan ada orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah, garis bawah itu. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini tema khotbahnya. Ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup, sampai aku datang itu bukan urusanmu,
Tetapi engkau Petrus, ikutlah aku. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat di sini bahwa Yesus tidak memberikan penjelasan kepada Petrus waktu Petrus bicara tentang si Yohanes ini. Yang dimasukkan tentang Yohanes. Ya, setelah Yesus menubuatkan tentang masa depan Petrus. Yesus menubuatkan bahwa Petrus, satu saat engkau akan dibawa oleh orang, pada saat engkau masih muda, ya engkau bisa melakukan apa maumu. Tapi ada saatnya di mana engkau akan menyerahkan tanganmu dan orang akan membawa ke tempat yang engkau tidak suka pergi. Dan Yesus sedang menubuatkan Petrus akan mati, saudara. Mati syahid. Nah, setelah Petrus mendengar itu, dia lihat kepada si Yohanes ini. Sesama murid Yesus. Ya, mereka itu 3 serangkai, Yohanes, Petrus, Yakobus. Lantas Petrus berkata kepada Yesus, Yesus, lantas dia ini gimana? Kalau engkau menyebutkan aku dan sudah menubuatkan bahwa pada suatu saat aku akan mengalami kematian, ya, bagaimana dengan dia? Dan perhatikan Yesus menjawab satu jawaban yang mungkin paling keras, ya, kalau tidak yang terkeras di dalam Alkitab kepada Simon Petrus. Dia bilang begini, saudara, ya, soal Yohanes, mau aku apain dia, mau aku bawa kemana dia, kamu gak usah tahu. That is not your business. Itu bukan urusanmu Petrus. Yang aku mau, engkau ikut saya. Ya. Yesus sudah berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan Yesus menjawab, Simon Petrus menjawab juga, ya Tuhan, aku mengasihi engkau juga. Dia ulangi sampai 3 kali. Ya. Dan Yesus katakan, kalau gitu, gembalakanlah domba-dombaku. Beritakan firman, beri makan domba-dombaku. Ya. Dan saudara, kita melihat bagaimana Yesus bernubuat bahwa satu saat engkau akan dibawa oleh orang ke tempat yang tidak pernah engkau pilih. Ke tempat yang mungkin tidak pernah engkau inginkan. Dan memang benar saudara, pada akhirnya sejarah mencatat Petrus mati syahid. Dan mati syahid itu dia pilih terbalik dengan juru selamatnya. Ya, jadi salibnya itu menghadap ke bawah saudara, karena Petrus rasa tidak layak untuk mati seperti juru selamatnya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Nah, coba begini saudara. Petrus waktu melihat Yohanes berdiri di situ, sekali lagi dia tanya, ya oke, aku mengerti. Aku akan mati, tapi ini temanku yang satu ini, bagaimana dengan dia Tuhan? Dan saya pikir di sini seperti ada nada protes dari Petrus. Mungkin ada perasaan tidak adil, ya. Tuhan, ini tidak adil. Mengapa engkau mengizinkan aku diperlakukan seperti itu? Aku memang mati syahid, oke aku rela. Tetapi kok Yohanes gimana nasibnya? Ya, dan Yesus kasih tahu, kalau aku izinkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, mungkin Petrus kaget mendengar begitu keras saudara ucapan Yesus kepada dirinya. Ya, jadi maksudnya begini saudara. Yesus bilang begini, Petrus, soal bagaimana aku memperlakukan Yohanes, itu bukan urusanmu. Aku punya rencana untuk Yohanes. Aku juga punya rencana untuk hidupmu. Yang penting jangan banyak tanya, nggak usah banding-banding dirimu dengan orang lain. Engkau ikut iring aku. Jadi kuncinya Bapak Ibu, Yesus berkata, ketika engkau Petrus mengiring aku dengan sungguh-sungguh, dengan tidak protes, mengapa dia begini, mengapa aku begini, mengapa si Anu begitu, mengapa dia tidak sama dengan saya mati tapi kok yang lain kok mungkin hidupnya lebih enak. No Petrus, jangan engkau berkata demikian. Kalau engkau menjalani hidup seperti yang aku tunjukkan kepadamu dan engkau setia, hidupmu akan mempermuliakan namaku, kata Yesus. Engkau akan memuliakan aku.
Jadi intinya begini Bapak Ibu, semua ini bukan tentang kita. Ya. Ini bukan tentang diri kita. Saudara, hidup saudara dan hidup saya bukan milik kita lagi. Amin. Ya. Saudara, kita telah menyerahkan hidup ini ke dalam tangan juru selamat kita. Tuhan hanya minta sekarang, ikut aku. Iringlah aku. Dan saudara, dalam perjalanan kita mengiring Kristus, Tuhan katakan, aku akan membawa kamu ke jalan yang seringkali mungkin bukan seperti yang engkau mau. Seperti Petrus. Oh, waktu engkau muda Petrus, engkau bisa berjalan semaumu. Tapi pada satu saat, di mana orang yang akan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak sukai. Ya, aku akan membawamu ke jalan yang bukan seperti yang engkau pikirkan. Ketahuilah bahwa saat engkau melalui jalan tersebut, itu akan mempermuliakan namaku, kata Tuhan. Jadi saudara, Petrus mungkin bertanda tanya, mengapa Yohanes teman saya itu tidak mendapat pengalaman yang sama dengan saya? Mengapa Yohanes tidak mendapatkan panggilan atau pengalaman yang sama seperti aku? Itu ditanyakan oleh Petrus. Dan begini saudara, saat saudara dan saya mulai mengalihkan pandanganmu dari Yesus, lantas melihat orang lain, dan saudara mulai membandingkan apa yang saudara alami dengan apa yang orang lain alami, saya mau mengatakan, saat itulah saudara kehilangan rencana Tuhan atas hidupmu. Tuhan berkata, aku punya rencana atas hidup engkau. Dan saya mau bilang saudara, ada ayat mengatakan bahwa semua orang yang saleh, semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan mengalami penderitaan. Halo, ada ayatnya saudara. Setiap orang yang mau mengiring aku dengan sungguh-sungguh, semua orang yang hidup saleh dalam Kristus akan mengalami sedikit banyak ada penderitaan yang mereka akan terima. Mereka akan melewati berbagai macam hal dan mereka akan menghadapi ujian-ujian. Dan waktu saudara melihat ada hidup orang lain, kok hidup mereka, teman saya satu lifting, sama-sama murid Yesus, kok beda dengan saya ya? Kok dia diberkati? Ya, kok hidupnya kelihatannya baik-baik saja? Hidupnya kelihatannya teratur, hidupnya sepertinya sempurna. Yesus bilang begini, jangan bilang begitu Petrus. Jangan engkau katakan bagaimana dengan Yohanes. Kenapa aku harus melalui semua itu? Aku tidak pantas menerima hal ini. Ya, kenapa sepertinya ada perbedaan? Ya. Saudara-saudara, ada pelajaran di sini. Tuhan punya rencana untuk saya dan saudara. Dan bisa jadi rencana itu mungkin tidak semegah, tidak sehebat teman saudara atau tetangga saudara. Atau teman satu kursi saudara. Ya. Sepertinya kok rencanamu Tuhan tidak semegah, sehebat seperti yang sedang Tuhan lakukan. Untuk orang lain yang notabene, dia satu gereja dengan saya, dia satu care. Dia satu pelayanan dengan saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kadang ketika saudara sedang mengalami hal yang berat di dalam hidupmu, dan saudara melihat hidup orang lain terlihat begitu baik, begitu sempurna, ya. Tapi saudara tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar dengan hidup orang yang saudara tunjuk itu tadi. Kalau dia kelihatannya baik, lebih baik dari saya ini kok mengalami kayak begini. Saudara kan nggak tahu apa yang sebenarnya sedang dialami oleh orang. Mungkin keadaannya, saya mau bilang, lebih parah dari saudara, kita nggak tahu. Kita tidak tahu saudara, apa yang terjadi di balik layar. Saudara tidak tahu penderitaan seperti apa yang sedang mereka hadapi. Bisa jadi mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada apa yang sedang saudara alami. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, ya Petrus, kehidupan orang lain itu bukan urusanmu.
Aku ingin kamu tahu Petrus bahwa dimanapun kamu berada sekarang, aku menyertai engkau. Dan aku ingin engkau mengiring aku. Dan kemanapun aku memimpin engkau Petrus, entah itu melewati lembah air mata, entah itu melewati di tengah-tengah ujian, entah itu melewati penderitaan, tetaplah percaya dan tetaplah iring daku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berhenti membanding-bandingkan dan bertanya, bagaimana dengan orang itu? Ya, Yesus berkata, apa urusanmu dengan itu? Yang penting ikut saja saya. Dan kalau engkau ikut dengan tulus, dengan penuh penyerahan, hidupmu akan mempermuliakan aku, kata Yesus. Saudara, Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 10, ya, pernah berkata bahwa ya, jangan kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain sebab itu hal yang tidak bijaksana. Itu versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan kita bandingkan diri dengan orang lain karena itu hal yang tidak bijaksana. Dan saudara, Tuhan tidak mau kita jadi pahit. Ya. Tuhan tidak mau saudara saya menjadi pahit terhadap Tuhan hanya karena tampaknya Tuhan memperlakukan yang lain lebih baik dari saya. Saudara, tampaknya hidup mereka sempurna, tampaknya hidup mereka itu indah, tampaknya hidup mereka sukses. Kenapa mereka punya ayah, tapi saya sudah ditinggal oleh orang tua? Kok dibeda-beda, no? Kenapa mereka kelihatannya sehat, sementara saya sakit, sementara saya menderita berkepanjangan? Lo satu gereja lo, satu pelayanan lo. Yesus cuma bilang begini, apa urusanmu dengan orang itu? Itu dia katakan kepada Petrus. Yang penting ikutlah aku. Jadi saudara, kesimpulannya, di mana saudara berada sekarang, itu kehendak Allah. Saya ulangi lagi, di mana saudara berada sekarang? Mungkin sedang berada dalam ujian pencobaan, saudara. Itu adalah kehendak Allah untuk hidup saudara. Kalau Tuhan mengizinkan itu saudara lewati, ya, dan semua dari, dan saya berkata bahwa semua kita mengalami penderitaan kita masing-masing. Semua kita akan mengalami kesakitan. Semua dari saudara dan saya akan mengalami dan melalui sesuatu yang secara daging tidak enak. Ya. Dan itu bukan berarti bahwa Tuhan sudah berhenti berbuat mujizat. Saya masih percaya Tuhan masih berbuat mujizat. Bahwa kesembuhan itu masih berlaku dan Tuhan yang kita sembah tidak berubah, saudara. Mujizat masih ada, kesembuhan masih nyata. Tapi pada satu titik tertentu kita semua akan menghadapi peperangan. Kita semua akan menghadapi tantangan. Kita semua akan menghadapi penderitaan. Dan tidak ada yang salah dengan penderitaan seperti itu. Tidak ada yang jahat dengan penderitaan seperti itu. Itu bukan berarti bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda. Itu bukan berarti bahwa Tuhan berkata engkau tidak berkenan, jadi aku meninggalkan engkau tidak ada iman. Oh bukan, saudara. Jadi sekali lagi, di mana saudara berada sekarang ini, kalau saudara hidup tulus betul-betul mengiring Tuhan, dimanapun dan apapun posisi keberadaan saudara, apapun pengalaman saudara, itu kehendak Tuhan, saudara. Jika saudara dengan sungguh-sungguh mengiring Yesus dengan segenap hatimu dan berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu, aku sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak-Mu. Maka apa yang saudara alami saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Gak usah dipertanyakan lagi, saudara. Karena Tuhan akan dipermuliakan lewat kelemahan saudara. Tuhan akan dipermuliakan lewat penderitaanmu, lewat kehancuran hatimu, lewat patah hatimu, lewat air matamu.
Bahkan di tengah-tengah ujian dan penderitaan. Bahkan tatkala saudara merasa kok hidup ini tidak adil. Oh, kenapa mereka tidak mengalami seperti yang saya alami? Dalam keadaan seperti itu saudara, kita lihat nasihat firman Tuhan. Jangan fokus kepada itu. Alihkanlah matamu dari mereka itu dan arahkan kembali kepada Tuhan. Dia yang paling tahu, saudara. Dia tidak pernah salah. Saudara tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik hidup orang lain. Saudara nggak tahu itu. Mereka juga punya pergumulan masing-masing. Manusia melihat yang di luar. Allah melihat ke dalam hati kita. Nah, mungkin saudara berkata, ya, aku sudah melakukan semua yang bagus. Saya sudah melakukan semua yang benar. Aku rajin pergi ke gereja, gak pernah bolos. Aku rajin baca Alkitab. Aku rajin berpuasa. Aku rajin berdoa. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau. Tapi kenapa kok hal ini terjadi dalam hidupku? Seperti Petrus, dia protes, saudara. Tuhan, Engkau menubuatkan bahwa aku akan dibawa ke tempat yang Kau tidak suka. Lah orang ini bagaimana? Tuhan bilang orang itu bukan urusanmu. Kalau dia mau tetap hidup sampai aku datang, none is your business. Saudara, kita harus mengerti ya, bahwa orang-orang paling saleh dalam Alkitab, saya ulangi. Orang-orang yang paling saleh dalam Alkitab mengalami tragedi dan masalah yang berat dalam hidup mereka. Mereka orang paling saleh. Saudara tahulah kisah-kisah mereka. Jadi begini saudara. Tidak mungkin saudara menjadi orang yang Tuhan kehendaki. Tidak mungkin saudara menjadi orang yang dapat membawa kemuliaan bagi namanya tanpa melewati proses. Tanpa melewati ujian. Tanpa melewati pergumulan lembah yang dalam, saudara. Sampai saudara bisa berkata, coba kita baca Ayub pasal 13 ayat 15. Ya, atau saya kutip saja, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan Ayub 13:15. Sekalipun dia membunuh aku, namun aku tetap percaya kepadanya. Itu pengakuan Ayub. Ayub mengalami penderitaan. Dan dia berkata, tanganmu itu berat menekan aku. Cuma diambil keputusan sekalipun engkau sepertinya mau membunuh saya. Walaupun Tuhan tidak akan bunuh, saudara. Enggak. Ini perasaan Ayub saja di tengah keterpurukannya. Tetapi dia pernyataan luar biasa. Sekalipun ia membunuh aku, namun aku tetap percaya. Bahasa Inggris itu, tetap I still am trust in him. Tetap percaya kepadanya. Saudara, kalau saudara pernah mengalami seperti Ayub alami? Ya, dia kehilangan segalanya tapi dia tetap berkata, aku tetap berpegang kepada tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah berubah. Memang ada tanda tanya. Tapi kepercayaanku kepada dia melenyapkan segala tanda tanya dalam hidupku. Saudara tahu nggak saudara? Saya mau bilang begini. Apakah tingkat iman yang tertinggi? Apakah tingkat iman yang tertinggi? Dan saudara pikir, oh tingkat iman yang tertinggi kalau seperti Benny Hinn. Touch, orang geblak saudara. Sembuh dari kankernya. Wah, itulah tingkat iman yang tertinggi. Tapi saya mau katakan pada pagi hari, tingkat iman yang paling tinggi bukan mujizat-mujizat. Tingkat iman yang paling tinggi adalah ketika saudara dan saya berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, walaupun aku tidak mengerti apa yang sedang engkau lakukan sekarang ini dalam hidupku. Itu tingkat iman tertinggi. Kita nggak mengerti kenapa ini terjadi. Ada tanda tanya besar, ada misteri besar. Tapi biar bagaimanapun, aku tetap gandol Gusti. Aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap trust. Itu tingkat iman yang tertinggi, saudara. Ada satu ayat yang luar biasa, ya. Coba kita lihat. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29.
Tolong. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Bukan bagi kita. Bagi Tuhan, Allah kita. Bagian A saja ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi begini maksud ayat ini. Ada beberapa hal dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah jelaskan kenapa itu terjadi. Tuhan tidak pernah kasih tahu, Tuhan tidak pernah jelaskan kenapa saudara dan saya mengalami sesuatu yang Tuhan bungkam. Dia nggak kasih tahu. Ya, tidak ada penjelasan. Yang ada cuma apa? Undangan. Kamu ikut aku. Iring aku saja. Tetap sangkut pautkan percayamu kepadaku. Aku tidak pernah berbuat salah. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Mungkin saudara berkata, tapi Tuhan, kasih tahu, ngintipin aku sedikit, ya, kasih tahu, tunjukkan kepadaku rahasia di balik semua ini. Saudara, ayah saya meninggal di sebelah saya. Dia orang yang paling baik mungkin sedunia menurut saya, ya. Paling tulus. Tapi Tuhan angkat sakit ininya dia nggak sembuhkan. Saudara. Tuhan melepaskan secara mujizat, dia lepas dari rokok. Tetapi saudara, dampak daripada rokoknya itu menghantam jantungnya dan pengobatan ke jantung itu menghantam ginjalnya. Dia meninggal di Sidoarjo di Pengkolan sana. Makanya Om Hendrik teman saya itu bilang begini. Franklin kehilangan papa di Sidoarjo. Tapi dia dapat istri di Sidoarjo. Saudara. Tuhan tidak memberi penjelasan. Saya boleh katakan Allah seperti bekerja di dalam kegelapan. Dan saya mau bilang begini. Sama mudahnya bagi Allah. Mau bekerja dalam gelap, sama mudahnya seperti dia bekerja pada waktu siang. Itu no problem. Buat kita problem. Kita nggak bisa kerja dalam gelap, kita semuanya harus terukur. Harus bisa dilihat. Terang benderang. Kalau dalam gelap kita kebingungan sendiri. Tuhan gak jadi soal. Dia bekerja di dalam kegelapan sama seperti tengah hari. No problem buat Tuhan. Saudara kan ingat saudara. Ya, dalam penciptaan. Matahari diciptakan hari keberapa? Di hari yang keempat. Ya, Tuhan bisa bekerja tanpa matahari. Dia bekerja dalam minggu cinta dari pertama, dua, tiga. Hari keempat baru muncul itu matahari. Dia bisa bekerja dalam kegelapan itu tidak menjadi soal bagi Tuhan. Allah bekerja dalam gelap sama mudahnya seperti Allah bekerja di dalam terang. Saudara mungkin berkata aku tidak bisa melihat apapun. Ini kok gelap di depan sana. Itu terlalu gelap. Tapi saya berdasarkan firman Tuhan, saudara peganglah tangan dia sebab dia ada dekat saat itu. Peganglah tangannya Tuhan, katakan Tuhan, aku akan berpegang kepada tanganmu yang tidak pernah berubah. Tuhan katakan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan perhatikan saudara. Ya, kita tidak akan baca. Tapi secara umum saudara bisa baca Ibrani 11. Ibrani pasal 11 itu pasal orang beriman. Itu pasal iman, didaftarkan nama-nama orang yang telah menunjukkan imannya kepada Tuhan. Coba ya, saya lompat-lompat aja. Ya, Ibrani pasal 11 saudara bisa baca di rumah. Ya, dikatakan karena iman tembok Yerikho runtuh. Karena iman Rahab perempuan sundal itu tidak binasa bersama dengan mereka yang tidak percaya. Apalagi saudara. Karena iman siapa? Gideon. Siapa lagi? Simson. Barak. Yefta. Melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dan mereka menerima janji Tuhan. Mereka menutup mulut singa, mereka memadamkan api dan mereka memukul mundur pasukan musuh. Oh, hidup ini sangat berkemenangan karena iman. Tapi itu belum selesai ceritanya. Coba baca terus. Di pasal yang sama, di pasal iman yang sama. Ya, kalau saudara baca ayat Ibrani 11 ayat 36. Ya, ini kita baca ini. Ini di pasal yang sama.
Ibrani 11 ayat 36. Ada pula, garis bawah itu. Ada pula. Yang apa, saudara? Yang apa? Diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Kan Simpson nggak mengalami itu, Gideon tidak mengalami itu, Barak tidak mengalami itu. Mereka sedang mengalami kejayaan iman. Tapi di pasal iman yang sama, garis bawah itu ada pula yang mengalami seperti sebaliknya. Apa mereka nggak ada iman? Oh, mereka ada dalam iman yang sama, pasal iman sama. Mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan ayat 37. Mereka dilempari, ini ngeri, digergaji. Diperkirakan Nabi Yesaya itu mati syahidnya digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita, perhatikan, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Kalau mereka mau bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan saat itu? Coba baca ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh. Sekalipun iman mereka beriman. Jangan salah, mereka bukan tidak beriman. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Wah, ini ada rahasianya, saudara. Jadi kesimpulannya daripada ayat-ayat itu, saudara, ya, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak memiliki iman. Maksud saya begini, ada dua kelompok yang mengalami pengalaman yang berbeda. Tapi dua-duanya memiliki iman yang besar. Ya. Dan kelompok yang pertama, saudara, saya mau katakan tidak memiliki iman yang lebih besar daripada kelompok yang kedua, yang terakhir. Ya. Mereka semua memiliki iman yang sama. Kelompok yang pertama, saudara, memiliki kelompok yang kedua memiliki iman untuk ikut Tuhan, ya, walaupun di tengah penderitaan. Kelompok yang kedua, kelompok yang terakhir itu mempunyai iman untuk tetap gandol Gusti. Tetap percaya walaupun mengalami kehilangan, walaupun mengalami patah hati, walaupun mengalami air mata berderai, walaupun mengalami lembah aniaya. Kelompok yang pertama lain lagi. Mereka memiliki iman dan mengalami kemenangan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan seperti mengadakan perbedaan seperti itu. Nanti tanya di sorga. Tapi dua-duanya mempunyai iman yang sama. Dalam semua kasus tersebut, kedua kelompok itu tetap mengikut Yesus. Yang percaya katakan amin. Jangan menoleh kepada orang lain dan berkata, lalu bagaimana dengan orang ini? Saya kok begini, kok dia enak? Bukan seperti itu. Saudara sudah mulai pelajari Kisah Rasul pasal 12. Ada dua tokoh gereja. Kisah 12 itu Simon Petrus dan Yakobus. Yakobus itu gembala Yerusalem. Simon Petrus lah rasul penopang. Dialah tiang penopang dari gereja mula-mula. Dua orang ini. Dua-duanya dipenjara. Dua-duanya dipenjara, ya. Jadi Yakobus kemudian dari penjara yang sama dibawa keluar dan dihukum. Hukum apa, Sur? Hukum pancung. Dipancung. Ini gembala Yerusalem, mati. Di Kisah Rasul 12 di penjara yang sama, Simon Petrus, saya nggak tahu mungkin di sel yang sama atau selnya tetanggaan. Sur. Simon Petrus dijadwalkan hukuman mati baru besok. Ya, pagi harinya akan divonis mati. Sur. Ya. Tapi apa yang terjadi? Malam hari Tuhan mengutus malaikat. Heran ya. Lantas malaikat begitu sentuh tubuhnya Petrus. Petrus kira dia mimpi. Rantai yang mengikat tubuhnya. Putus kayak benang. Kemudian dia berjalan dipimpin oleh malaikat tuh kayak lewat mall. So, enggak? Mall sudah ada pimpin itu otomatis. Ya kan? Zaman dulu udah ada. Begitu-begitu. Masuk itu. Kebuka sampai 2 kali. Hebat kekuatan kuasa Allah yang melepaskan Petrus. Dan Petrus setelah di luar baru dia sadar. Oh, aku gak mimpi. Langsung dia pergi ke rumah Maria. Ibunya Yohanes Markus. Dia ketok-ketok itu pintu.
Ya, mereka lagi doa, saudara, lagi dari Beston. Ya. Dan waktu pintu dibuka oleh seorang pelayan namanya Rode, kaget dia, Rasul Petrus. Ya, tadinya kan dia di penjara. Orang-orang gak percaya, tapi waktu melihat, Petrus, jawaban dari doa kami, dia dilepaskan. Pasti seluruh ruangan itu tepuk tangan. Wah, saya cuma mikir, di ruangan yang sama, barangkali ada istrinya Yakobus. Barangkali ada anaknya Yakobus. Coba saudara bayangkan, ada tanda tanya besar. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan ayah kami? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan suami saya? Kenapa dia membebaskan Petrus di sel yang sama? Kenapa ayah kami tidak? Sama-sama hamba Tuhan. Petrus mendapat mujizat. Ayah kami tidak mendapat mujizat, dia dipenggal kepalanya. Di mana Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Tapi saudara, Tuhan tidak mau kita mempunyai pikiran seperti itu. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Petrus ditegur keras oleh Yesus. Ya, iman berkata demikian. Aku akan mengiring engkau Tuhan. Entah itu menuju kematian atau menuju mujizat, imanku tidak berubah. Imanku tetap sama. Aku tetap akan mengikut engkau. Yang percaya katakan amin. Paulus juga sama. Paulus, rasul yang luar biasa, separuh perjanjian baru tuh surat-suratnya dia yang tulis. Dia pergi kemana-mana, dia sembuhkan orang. Sapu tangannya, bekas kena keringatnya, taruh kepada tubuh orang. Setannya kabur. Nggak hebat tuh sakti mandraguna Patus dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, ada satu ibadah ya di lantai 3 di gereja pada zaman itu. Kebaktiannya lama. Paulus tuh kalau khotbah lama. Ya, di zaman saya cuma heran, saudara. Sehebat sekali Paulus lagi khotbah, ada yang ketiduran juga, heran. Pagi hari jangan ada yang tidur, saudara ya. Ada yang ketiduran. Siapa? Etikus. Dia ketiduran, jatuhnya bukan jatuh ke dalam, jatuhnya keluar. Mati lagi, saudara. Paulus katakan tenang-tenang, ya. Ini nyawanya kayaknya masih ada. Lantas Paulus ya dengan caranya sendiri mendoakan, hidup lagi. Hebat ini Paulus. Tapi kan sudah tahu, dia punya masalah besar yang tidak terselesaikan. Masalah yang dia sudah bawa kepada Tuhan sampai 3 kali. Tuhan, tolong dong ambil ini duri. Kita nggak tahu itu duri apa ya. Lepaskan aku, ini mengganggu hidupku. Tuhan bungkam. Tuhan cuma bilang, padalah kasih karuniaku bagimu, kuasaku disempurnakan dalam kelemahanmu. Kata duri itu dalam bahasa aslinya pasak seperti paku besar yang menghunjam dalam hidupnya Paulus. Kita tidak tahu apa itu. Tapi itu sesuatu yang mengganggu, saudara. Tuhan bilang, aku tidak akan mengambil hal itu Paulus. Aku hanya memberikan kasih karuniaku cukup bagimu. Aku mau engkau Paulus, iring aku. Setia iring aku. Aku tidak pernah salah. Jadi saudara, ada hal-hal tersembunyi yang Ulangan pasal 28 dikatakan yang cuma Allah yang tahu. Hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan. Dan kadang-kadang ada tujuan yang kita tidak mengerti, yang kita belum mengerti sekarang ini. Ada tujuan yang penuh kasih, yang belum kita bisa mengerti, belum kita bisa lihat, yang Tuhan sedang kerjakan yang kita tidak menyadari hal tersebut. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Ini kisah benar terjadi, saudara. Satu ilustrasi saja. Ada seorang pria, ya, dia senang motor-motor antik, gitu, ya. Jadi dia pergi ke garage sales. Jadi kalau di Amerika tuh barang-barang udah nggak laku atau gimana, ya dijual bebas, dijual murah, diloak begitu, saudara. Garage sale namanya, ya garasi jual beli. Itu biasanya barang-barang dari halaman belakang rumah dibawa ke depan, dijual, siapa yang mau beli. Jadi
Ada motor tua, saudara. Motor tua ini udah nggak ada yang perhatikan, udah bekarat, apalagi tertutup dengan semak, berkaratnya parah, kena hujan, saudara. Roda-rodanya udah hancur, cuma tinggal velgnya doang ya, saudara. Ya. Lantas ini orang bilang, aku senang barang ini. Ya. Aku suka merombak body daripada motor tua ini bisa aku pakai. Jadi dia tawar, oke aku beli ya, $300, langsung dilepas. Oh nggak ada gunanya ini barang $300. Ya, dia bawa pulang motor tersebut, ya, dan dia mulai memperbaiki, dia mulai bikin bersih, sampai dia bersihkan ke tangki bensinnya, tiba-tiba dia melihat ada seperti nomor seri yang tersembunyi, dia nggak ngerti itu. Jadi dia panggil pakar motor antik, didatangkan secara khusus. Ya. Coba kamu cek asal usul motor ini, dari mana motor ini berasal. Pakar motor antik, dia periksa nomor itu, dan dia bilang begini, ya, aku menemukan ada tulisan kecil di atas serial number daripada motor tersebut. Tulisannya begini katanya, The King, sang raja. Lantas si pakar motor itu bilang gini ya, aku pulang dulu, nanti saya telepon kamu. Tidak berapa lama si pakar motor itu telepon kepada yang punya motor antik tadi, saudara. Ya. Gini, kamu jangan banyak cincong, aku beli ini $100.000. Dia cuma beli tadi dengan 300 loh. Aku beli dari kamu asal kamu beri apa adanya, $100.000. Oh banyak saudara. Mau jual? Ya, dia sayang bayang ini ya. Enggak, saya nggak mau jual. Tapi penasaran, si yang empunya motor ini penasaran. Ngomong-ngomong, kamu kok begitu tertarik? Ini motor aku beli $300 kok kamu beli $100.000? Ada apa sih? Kok kamu begitu tertarik? Dan dia tak kasih tahu rahasianya. Motor ini dulunya pernah dicuri, ya, dan dulunya milik si raja rock and roll. Makanya ada istilah The King, itu Elvis Presley. Mendengar hal ini, oh ini barang antik nih. Ini legend ini, punya barang punyanya legenda musik rock and roll Elvis Presley. Makanya ada cap The King di serial motornya. Aku nggak mau jual. Dan singkat cerita sudah dalam 1 kali 24 jam datang tawaran dari seorang pengumpul barang antik, pencinta motor, dia juga penyiar TV yang kaya raya. Udah, lu nggak usah banyak ngomong, saya tawar ini $500.000. Oh langsung dilepas, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya apa dari kisah ini? Nilai dari sebuah benda itu tergantung milik siapa benda tersebut. Biar udah kelihatannya nggak ada arti, sudah rosokan, sudah ketutup dedaunan, sudah berkarat, nggak ada harga, tapi waktu orang tahu milik siapa orang itu, benda itu, harganya naik. Saudara milik siapa? Halo? Saudara milik the King of Kings, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara milik raja segala raja. Dan saya tidak peduli saudara apa yang saudara sedang alami. Saudara mungkin sedang merunduk di balik kegelapan dan dikerubuki dengan dedaunan seperti motor tua itu. Saudara mungkin sedang meringkuk sekarat atau saudara berada dalam keadaan yang gelap. Tidak peduli berapa berat musim hidup saudara yang sedang saudara alami. Saudara mungkin sedang berada di masa gelap dan saudara bertanya, aku tidak akan bertanya kepada Tuhan mengapa begini. Dan Tuhan bilang, aku gak bisa berikan penjelasan. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Tapi ada satu undangan yang aku mau engkau ikut. Apapun yang terjadi, jangan curiga. Jangan patah semangat. Ikut aku. Kalau aku membawa kamu ke tempat gelap, kamu bertanya-tanya, tapi oke. Kamu bertanya-tanya, tapi jangan lepaskan tanganmu daripada tangan. Aku ada di situ. Dan kalau engkau terus berjalan bersama dengan aku, maka aku tahu hidupmu akan memperkenankan aku. Hidupmu akan mempermuliakan aku. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, tujuan terbesar dalam hidup ini bukan umur panjang. Untuk apa umur panjang tapi kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tujuan terbesar dalam hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup saudara memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin jalannya tidak mudah. Itu
tujuan hidup kita. Kalau saudara berkata, aku sudah tidak, hidupku ini tidak lagi mempermuliakan Allah. Saudara, itulah saatnya saudara bilang, Tuhan panggil saja aku pulang ke sorga. Untuk apa kau hidup kalau aku tidak mempermuliakan Tuhan? Sebab aku hidup dalam dunia ini bukan cuma untuk umur panjang, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari nyanyikan itu lagu.